Selamat malam, selamat pagi, dan selamat-selamat deh pokoknya. Balik lagi di video ala-ala podcaster, tapi taunya malah kayak mahasiswa yang lagi ngerjain tugas di akhir semester. What the fuck? Tapi ya udah lah ya. Yang penting akhirnya kita sampai juga di pembahasan yang sempat ketunda sebelumnya. Ya meskipun gak ada yang nunggu juga, tapi bodo amat. Yang penting malam ini atau di video ini aku mau ngebahas tentang masalah pendidikan di Indonesia. Gotcha, bitch. Jujur pembahasan ini tuh kayak terlalu luas untuk pemula kayak aku. Karena kalau udah ngebahas masalah pendidikan, itu bisa aja nyangkut ke pendidikan tinggi kayak universitas, atau pendidikan dasar dan menengah kayak SD, SMP, SMA. Dan gak berhenti di situ, permasalahannya juga bisa dimulai dari yang filosofis sampai yang soal teknis. Jadi kalau boleh dibilang masalah pendidikan di Indonesia itu berat. Dilan aja gak bakalan kuat. Jadi biar Pak Nadiem aja ya. Shut your bitch ass up! Well, karena sebelumnya aku udah bilang kalau ngebahas tentang masalah pendidikan itu terlalu luas, jadi aku bakalan ngasih inti-intinya aja. So, ini dia yang pertama. Contohnya gini, mahasiswa itu kan jumlahnya terus meningkat, tapi enggak dengan dosennya. Padahal harusnya seiring bertambahnya jumlah mahasiswa, jumlah dosen yang muda dan berkualitas juga harus ditambah, supaya enggak terjadi yang namanya generation gap, kayak yang dialami oleh ITB di masa lalu. Hah? Generation gap tuh apa, Kak? Google, nggak boleh malas-malas, harus banyak-banyak cari tahu, oke? Yang kedua, menurut studi Asian Development Bank, Indonesia itu masih berkutat sama masalah-masalah yang mendasar. Contohnya kayak manajemennya yang belum termasuk good governance. Bahkan, ya menurut KPK, temuan korupsi di sektor pendidikan tuh banyak banget coy. Terus kurikulumnya juga belum nyambung sama perkembangan terkini seputar cara ngajar dan juga inovasi teknologi yang ada. Antara yang diajarin dan yang diriset tuh nggak sejalan sama perkembangan industri. Udah gitu kualitas pendidikan tuh masih rendah dan nggak merata. Nah coba deh kita ambil perbandingan dengan negara tetangga kita, Singapura. Kenapa harus Singapura? Ya karena di Asia Tenggara, Singapura menempati peringkat pertama sebagai negara dengan pendidikan terbaik. Ya gimana nggak terbaik? Orang Singapura tuh bener-bener niat dan visioner banget untuk urusan pendidikan. Contohnya aja, mereka ngebagi fokus pendidikan ke beberapa fase. Misalkan nih, sehabis merdeka, fokus pendidikannya itu adalah gimana caranya supaya bisa menyatukan bangsa yang terdiri dari beragam etnis. Setelah itu, mereka memfokuskan gimana supaya menyelaraskan pendidikan dengan industri. Habis itu, mereka ganti lagi fokusnya gimana biar bisa mencetak generasi yang berpikir kritis dan punya kreativitas di era perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Terus mereka ganti lagi fokusnya ke menjadi masyarakat yang kaya akan nilai. Dan visi mereka yang kayak gini nih ngebuat every school is a good school. Karena mereka lebih memperhatikan bakat-bakat siswanya. Udah gitu selain visinya kuat dan jangka panjang, visi mereka ini juga sangat memperhatikan prestasi dan juga sangat terstruktur. Bahkan juga setara sama pembangunan ekonomi. Jadi wajar aja Singapura bisa punya pendidikan terbaik, karena mereka benar-benar mikirin arah visi dan fokusnya kemana. Beda sama Indonesia yang masalahnya tuh masih di seputar pengelolaan. Sebenarnya kalau ngebahas masalah pendidikan di Indonesia, itu tuh masih banyak lagi. Cuma menurut aku secara garis besar, dua ini aja tuh kayak udah bikin mata dan kepala kita kebuka. Bahwasannya masalah pendidikan di Indonesia kita ini benar-benar meresahkan. Dan FYI, ini masih masalah pendidikan ya, belum menyangkut sistem pendidikannya. Karena bakalan panjang dan rumit banget kalau kita juga ngebahas itu. Jadi kalau ada salah atau ada yang mau nambahin, boleh ditulis di komen. Siapa tahu bisa diskusi bareng. Oke, itu aja. See you next time.